Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan memulai bimbel online persiapan KSM MTS 2024 untuk bidang matematika terintegrasi. Jadi siapa nih yang akan ikut KSM tahun depan? Nah, kalau misalkan kalian ingin mempersiapkan diri kalian mulai dari sekarang, yuk dinonton video-video dari kami. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe dulu kalau yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke? Tanpa berpanjang kali lebar lagi, kita mulai pembahasan bimbel online part pertama untuk KSM 2024 tingkat MTS ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan soal dari video-video kami dari tahun-tahun yang lalu tentang soal KSM 2013 tingkat MTS untuk tingkat kabupaten kotanya. Nah, di video yang dulu itu kita sudah bahas dari soal 1 sampai dengan soal nomor 16. Nah, kali ini kita akan mulai membahasnya dari soal nomor 17. Nah, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bilangan bulat n terbesar yang memenuhi 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah seterusnya sampai dengan 2 pangkat n kurang dari 2013 adalah titik-titik. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita harus amati dulu ini termasuk sebagai deret apa? Apakah deret aritmatika atau deret geometri? Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan dia mulai dari 2 berpangkat 0 suku pertamanya. Kemudian muncul yang berikutnya adalah 2 pangkat 1. Tentunya, kalau kita lihat ini jelas adalah perkalian dengan 2 ya, karena pangkatnya bertambah dari 2 pangkat 0 ke 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2 dan seterusnya. Berarti ini adalah kategori deret geometri. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu ini adalah deret geometri, apa yang harus kita cari selanjutnya? Yang harus kita cari selanjutnya adalah rasio dan juga suku pertamanya. Jadi rasio dan juga nilai A-nya. Untuk rasionya sendiri, ini adalah rasionya. Berarti rasionya atau kita bisa tuliskan dengan R itu nilainya adalah 2. Karena dia dikali 2 dan seterusnya. Sedangkan A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 2 pangkat 0. Kita ingat bahwa 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Maka kita tuliskan A-nya adalah 1. Nah, selanjutnya karena ini adalah deret geometri, maka kita masukkan rumus Sn deret geometri. Jadi rumus dari Sn atau jumlah n suku pertama dari deret geometri, rumusnya adalah A dikalikan dengan R berpangkat n kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Dengan catatan rasionya itu harus lebih dari 0 gitu ya. Mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Ketika dia R yang kurang dari 0, rumusnya berbeda. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, di sini kita langsung saja masukkan rumusnya. Di sini kita masukkan nilai A dan juga nilai R yang kita ketahui tadi, R-nya 2, A-nya 1. Berarti kita ganti di sini A-nya 1, kemudian 2 berpangkat N kurang 1 per R-nya 2, berarti 2 kurang 1. Nah, 2 kurang 1 yang di bagian bawah ini kan hasilnya 1 ya, maka yang tersisa hanyalah yang ini yang di atasnya, 2 berpangkat N kurang 1 saja. Nah, kemudian karena kita sudah tahu nilai dari ini 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat N itu bisa kita tuliskan dalam 2 berpangkat N kurang 1, maka soalnya tadi bisa kita tuliskan kembali menjadi seperti ini. 2 berpangkat N kurang 1 itu kurang dari 2013. Otomatis kalau misalkan kita mau lihat ini negatif 1 bisa kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh 2 berpangkat N kurang dari 2013 ditambah 1 atau 2 berpangkat N kurang dari 2014. Nah, karena 2 berpangkat N kurang dari 2014, maka kita harus mencari nilai N sedemikian sehingga nilai dari 2 pangkat N itu haruslah kurang dari 2014. Nah, ternyata 2 pangkat N ini kan mulai dari 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2 itu 4, 8. Kemudian berapa? Kali 2 lagi 16, 32. Kemudian 64, ada 128, 256, 512, 124. Kemudian 2048. Nah, ini kan sudah lebih ya, maka ini nggak boleh. Nah, berarti yang kurang dari 2014 itu hanya ketika 2 berpangkat N itu nilainya adalah 1024. Ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. Nah, ini adalah 2 pangkat 10. Berarti ini senilai dengan 2 berpangkat 10 kurang dari 2014. Berarti nilai N yang memenuhi adalah ketika N-nya sama dengan 10. Berarti jawabannya untuk nomor 17 ini adalah N sama dengan 10. Seperti itu. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada beberapa yang kalian kurang pahami tentang langkah kerja nomor 17 ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Misalkan A, B, dan C adalah 3 bilangan asli berurutan. Apabila perkalian dari ketiga bilangan tersebut merupakan kelipatan 42, maka nilai A tambah B tambah C terkecil yang mungkin adalah titik-titik.
Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita fokus di angka 42-nya dulu. Jadi untuk menciptakan kelipatan 42 tentu kita harus fokus di angka 42. Faktor dari 42 itu berapa? Berapa kali berapa hasilnya 42? Dengan catatan harus ada bilangan yang berurutan di antara faktor-faktornya tersebut. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat 42 itu kan bisa diciptakan dari 6 kali 7 ya. Nah, kebetulan ini adalah dual angka bilangan asli yang berurutan. Nah, kalau misalkan dari 6 kali 7 saja bisa kita ciptakan kelipatan 42. Jadi, kita tinggal lengkapi satu angka lagi yang merupakan bilangan asli berurutan dari 67 ini. Jadi, bisa saja kita tambah 5 di depannya atau angka 8 di belakangnya. Tetapi karena kita mau mencari bilangan A tambah B tambah C yang terkecil, otomatis tentu yang kita pilih adalah yang ini, 5 kali 6 kali 7. Ini sudah pasti merupakan kelipatan 42 karena 6 kali 7 aja sudah 42. Nah, 42 kali 5 tentunya merupakan jelas adalah kelipatan 42. Sehingga bilangan A tambah B tambah C yang terkecil yang dimaksud itu adalah nilai A-nya adalah 5, B-nya adalah 6, C-nya adalah 7. Sehingga kalau misalkan kita mau jumlahkan untuk mencari nilai A tambah B tambah C terkecil, kita tinggal jumlahkan aja. 5 tambah 6 tambah 7 itu berapa? 5 tambah 6 11 tambah 7 adalah 18. Sehingga A tambah B tambah C terkecil, yang terkecil itu adalah sudah pasti hasilnya adalah 18. Seperti itu. Cukup mudah kan? Yang penting kalian paham konsep dari memilih angka yang tepat sehingga menciptakan kelipatan 42 yang dimaksud di soal ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perbandingan kuadrat keliling lingkaran dalam dan lingkaran luar dari suatu persegi adalah titik-titik banding titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan gambarnya. Ini adalah gambarnya. Kemudian karena ini ada sebuah persegi di dalamnya yang menjadi clue utama, maka kita misalkan dulu sisi dari persegi yang ada di dalamnya itu adalah sebagai S. Jadi sisinya itu adalah S. Di bagian atas juga S. Nah, kemudian kita amati lingkaran yang ada di dalam dulu. Di bagian dalam ini kan jari-jarinya itu bisa kita dapat dari setengah dari panjang sisinya. Kan ini kan namanya diameter ya. Ketika kita mau cari setengahnya saja, yaitu jari-jarinya dari sini ke sini, maka ini adalah sama dengan setengah S, setengah dari sisinya persegi tadi. Maka kita catat dulu R kecil atau jari-jari lingkaran kecil itu adalah 1/2 S. Nah, lanjut untuk yang besar, lingkaran yang besar, kita mau cari nilainya berapa? Kita lihat, oh ternyata diameternya itu sama dengan sisi. Nah, ternyata diameter dari lingkaran besar itu sama dengan diagonal sisi dari sebuah persegi yang ada di tengahnya itu. Maka panjangnya itu diameternya adalah, diameter yang besar adalah S/2 ya, karena dia adalah persegi, kemudian diagonalnya itu adalah oh, cut. Nah, berarti jari-jari dari cut. Nah, berarti untuk mendapatkan jari-jari lingkaran besar, maka kita harus amati dulu diameter lingkaran besar yang merupakan diagonal sisi dari persegi yang ada di dalamnya. Karena diagonal sisinya itu adalah S/2, ini berdasarkan rumusnya, rumus yang biasa kita temui di situ, maka kita bisa mendapatkan jari-jarinya, yaitu setengah dari diameter, yaitu kita bisa tuliskan S/2/2 atau bisa juga 1/2 S/2. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan jari-jari dari keduanya, yang besar maupun yang kecil, maka kita sudah bisa untuk menentukan perbandingan kuadrat keliling lingkaran dari masing-masing lingkaran luar maupun lingkaran yang di dalam perseginya. Kita mulai membandingkannya. Jadi ingat ya, diminta di sini adalah perbandingan kuadrat keliling lingkarannya. Berarti kita lihat untuk keliling lingkaran yang kecil banding keliling lingkaran yang besar, maka bisa kita tuliskan di sini bentuk kuadrat yang diminta. Maka kita jangan lupa taruh pangkat 2 di bagian luarnya. Kita masukkan rumus dari keliling lingkaran, yaitu V dikalikan D ataupun 2V kali R ya. Bisa kita gunakan mana-mana. Jadi kalau misalkan kita mau pakai diameternya, diameter yang kecil itu adalah S. Kalau mau kita pakai diameter yang besar itu adalah S/2. Nah, kebetulan yang lebih mudah kalau kita amati ternyata
lebih mudah kita pakai yang diameternya Kak. Rumus diameter dari keliling lingkaran boleh. Jadi kita bisa ganti rumusnya adalah V dikalikan dengan D. Jadi ini adalah yang kecil, jangan lupa dipangkatkan 2, kemudian kita bandingkan dengan rumus yang besarnya yaitu D besar. Kemudian jangan lupa berpangkat 2. Nah, di sini V-nya kan sama, coret saja, nggak usah kita hitung di bagian perhitungannya. Kemudian kita masukkan nilai diameter kecilnya yaitu S, maka di sini kita dapat S yang berpangkat 2. Kemudian di bagian sini itu adalah S akar 2, kemudian dipangkatkan 2 karena DB-nya adalah S akar 2. Untuk yang ini dapatnya S pangkat 2 aja. Kemudian untuk yang sebelah sini S berpangkat 2 adalah S pangkat 2, akar 2 berpangkat 2 itu hasilnya adalah berapa? Akar 2 kali akar 2. Ingat hasilnya adalah 2, maka di sini adalah 2S berpangkat 2. Maka S pangkat 2 nya kita coret, maka perbandingan kita dapat adalah 1:2. Ini adalah jawaban dari soal nomor 19. Jadi kalau misalkan ada bagian yang kalian kurang pahami di nomor 19 ini, jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 20. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perbandingan kuadrat keliling lingkaran dalam dan lingkaran luar dari suatu persegi adalah titik-titik banding titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan gambarnya. Ini adalah gambarnya. Kemudian karena ini ada sebuah persegi di dalamnya yang menjadi clue utama, maka kita misalkan dulu sisi dari persegi yang ada di dalamnya itu adalah sebagai S. Jadi sisinya itu adalah S. Di bagian atas juga S. Nah, kemudian kita amati lingkaran yang ada di dalam dulu. Di bagian dalam ini kan jari-jarinya itu bisa kita dapat dari setengah dari panjang sisinya. Kan ini kan namanya diameter ya. Ketika kita mau cari setengahnya saja, yaitu jari-jarinya dari sini ke sini, maka ini adalah sama dengan setengah S, setengah dari sisinya persegi tadi. Maka kita catat dulu R kecil atau jari-jari lingkaran kecil itu adalah 1/2S. Nah, lanjut untuk yang besar, lingkaran yang besar, kita mau cari nilainya berapa? Kita lihat. Nah, ternyata diameter dari lingkaran besar itu sama dengan diagonal sisi dari sebuah persegi yang ada di tengahnya itu. Nah, berarti untuk mendapatkan jari-jari lingkaran besar, maka kita harus amati dulu diameter lingkaran besar yang merupakan diagonal sisi dari persegi yang ada di dalamnya. Karena diagonal sisinya itu adalah S akar 2, ini berdasarkan rumusnya, rumus yang biasa kita temui di situ, maka kita bisa mendapatkan jari-jarinya yaitu setengah dari diameter, yaitu kita bisa tuliskan S akar 2/2 atau bisa juga 1/2S akar 2. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan jari-jari dari keduanya, yang besar maupun yang kecil, maka kita sudah bisa untuk menentukan perbandingan kuadrat keliling lingkaran dari masing-masing lingkaran luar maupun lingkaran yang di dalam perseginya. Kita mulai membandingkannya. Jadi ingat ya, diminta di sini adalah perbandingan kuadrat keliling lingkarannya. Berarti kita lihat untuk keliling lingkaran yang kecil banding keliling lingkaran yang besar, maka bisa kita tuliskan di sini bentuk kuadrat yang diminta. Maka kita jangan lupa taruh pangkat 2 di bagian luarnya. Kita masukkan rumus dari keliling lingkaran yaitu V dikalikan D ataupun 2V kali R ya. Bisa kita gunakan mana-mana. Jadi kalau misalkan kita mau pakai diameternya, diameter yang kecil itu adalah S. Kalau mau kita pakai diameter yang besar itu adalah S akar 2. Nah, kebetulan yang lebih mudah kalau kita amati ternyata lebih mudah kita pakai yang diameternya Kak. Rumus diameter dari keliling lingkaran boleh. Jadi kita bisa ganti rumusnya adalah V dikalikan dengan D. Jadi ini adalah yang kecil, jangan lupa dipangkatkan 2. Kemudian kita bandingkan dengan rumus yang besarnya yaitu D besar. Kemudian jangan lupa berpangkat 2. Nah, di sini V-nya kan sama, coret saja, nggak usah kita hitung di bagian perhitungannya. Kemudian kita masukkan nilai diameter kecilnya yaitu S, maka di sini kita dapat S yang berpangkat 2. Kemudian di bagian sini itu adalah S akar 2, kemudian dipangkatkan 2 karena DB-nya adalah S akar 2. Untuk yang ini dapatnya S pangkat 2 aja. Kemudian untuk yang sebelah sini S berpangkat 2 adalah S pangkat 2, akar 2 berpangkat 2 itu hasilnya adalah berapa? Akar 2 kali akar 2. Ingat hasilnya adalah 2, maka di sini adalah 2S berpangkat 2. Maka S pangkat 2 nya kita coret, maka perbandingan kita dapat adalah 1:2. Ini adalah jawaban dari soal nomor 19. Jadi kalau misalkan ada bagian yang kalian kurang pahami di nomor 19 ini, jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 20. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Apabila sudut ABF sama dengan 120 derajat dan sudut CDG sama dengan 57 derajat, maka sudut GFE
itu berapa derajat. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan GFE itu yang mana sih? GFE yang ini nilainya berapa. Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui tadi. Oh, sudut ABF, Kak. Sudut ABF sebelah mana? Sudut ABF yang ini 120 derajat. Kemudian yang mana lagi yang diketahui? Sudut CDG. Sudut CDG itu yang mana? Yang ini 57 derajat. Nah, kemudian kalau kalian amati di bagian gambarnya ini ada yang diberikan gambar segitiga di pojok sudut-sudutnya. Itu artinya besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang mana? Yang ini 90 derajat, artinya kemudian yang ini juga, yang di sini 90 derajat juga. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan segitiga CDG, di segitiga CDG itu kan sudah ada satu sudut yang ini, sudut DGC. Kemudian sudut CDE juga sudah, CDE itu sudah diketahui, maka kita bisa menentukan sudut GCD-nya, karena satu segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian kita masukkan deh nilai-nilainya. Sudut CGD adalah 90 derajat karena siku-siku ya, atau di sini ada simbol L-nya. Kemudian sudut CDE itu adalah 57 derajat. Sehingga untuk sudut GCD itu bisa kita tentukan dengan cara yang kita jumlahkan dulu. 90 tambah 57 berapa? Oh, 147 derajat. Kemudian sudut GCD-nya sudah sekarang gampang untuk diketahui, yaitu besarnya adalah sama dengan 180 derajat dikurang dengan 147. Kemudian kita hitung deh, ini hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 33 derajat. Nah, selanjutnya yang harus kita amati itu adalah yang ini. Kita mau cari yang ini dulu. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kalian amati segitiga yang besar BCE, segitiga BCE, ini kan total sudutnya juga 180 derajat ya. Kalau kalian amati di sini ada 120 derajat. 120 derajatnya ini ada cara cepatnya. Jadi yang ini bisa kita dapat dengan menjumlahkan sudut yang di sini dengan yang di sini. Nah, kalau yang ini 90 derajat sudah diketahui, 90 tambah berapa supaya dapat 120? Oh, ternyata ini berarti otomatis kita dapat 30 derajat, dengan catatan bahwa sudut yang ini, sudut yang ada di luar, itu total sudutnya adalah 90 yang ada di sini dengan ditambah dengan yang 30 di sini. Gitu ya. Itu adalah rumus cepat untuk menentukan sudut yang modelnya seperti ini. Jadi kita sudah mengetahui sudut yang FEC itu adalah 30 derajat berdasarkan sifat yang tadi. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudut FEC itu 30 derajat sudah kita ketahui, maka kita sudah bisa untuk menentukan sudut GFE yang ditanya. Bagaimana caranya? Kita ingat bahwa ini ada segitiga FEC, itu total sudutnya haruslah 180 derajat ya. Maka untuk mendapatkan sudut GFE itu 180 derajat, kita kurangkan dengan sudut yang sudah kita ketahui tadi, yaitu sudut FEC, kemudian ditambah dengan sudut yang ini, sudut yang GCD yang sudah kita ketahui nilainya juga tadi di atas. Maka di sini kita hitung 180 derajat, kita kurangkan dengan ini FEC berapa? FEC 30 derajat. Kemudian ditambah dengan GCD. GCD yang mana? Ini 33 derajat. Maka kita jumlahkan dulu 180 derajat ini kita kurangkan dengan 30 tambah 33. Oh, dapatnya 63. Nah, kita tinggal kurangkan deh 180 derajat dikurang 63. Coba kita hitung 180 kurang 63. Ini minjam ya, berarti ini 10, ini jadi 7. Kemudian 10 kurang 3 dapatnya 7, 7 kurang 6 dapatnya 1, ini satunya turun di depan. Maka dapat deh hasilnya adalah 117 derajat sudut GFE yang ditanya di soal ini. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi part pertama dari bimbel online persiapan KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2024 kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.